Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang saya alami terkait dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengajaran. Seperti apa visual mimpinya? Sebelum saya ceritakan kepada Anda semua tentang visual mimpi yang saya alami terdahulu, saya perlu mensyiarkan, mengingatkan bahwa di dalam Islam mimpi itu adalah bagian dari syariat. Karena dalil atau keterangan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa di antaranya terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 102, 105 tentang mimpi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam yang akhirnya kita kenal dengan Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha. Yang mana mimpi tersebut mengandung ilmu hakikat. Yang kedua, Anda bisa ketemukan dalil atau keterangan tentang mimpi di dalam surat Yusuf ayat 4, 5, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 100 dan 101. Dan di dalam surat Yusuf juga disebutkan dalil keterangan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian ilmu takwil mimpi terdapat pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan 101. Begitu juga di dalam surat yang lain ada terkait dengan contoh mimpi. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu juga terdapat di dalam kitab-kitabnya para wali Allah. Mimpi jangan dianggap remeh karena 3 jenis mimpi yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Salah satu di antaranya ada mimpi yang sangat penting yang tidak boleh kita remehkan, yaitu mimpi yang baik, mimpi kabar gembira dari Allah. Maksudnya adalah Allah memberikan petunjuk melalui sarana gaib yang bernama mimpi. Haruslah diceritakan kepada orang yang memahami ilmu takwil mimpi agar mengetahui makna yang Allah sampaikan melalui mimpi tersebut, agar mimpi yang misalkan Allah itu menganjurkan atas suatu hal untuk diamalkan, maka kalau seseorang itu tidak memahami makna mimpi yang dialaminya atau meremehkan padahal itu petunjuk dari Allah, bisa jadi akan mendapat keburukan, dapat kerugian. Contoh, mimpi yang saya alami dulu saat saya berzikir di sebuah masjid di kota Surabaya. Saya tertidur ketika duduk. Mimpinya hanya sebentar. Sekelebat visual mimpi yang saya alami, saya membuka halaman mushaf Al-Quran dengan tangan saya sendiri. Jadi visualnya hanya tangan saya membuka lembaran Al-Quran. Itu saja mimpinya. Lalu apa maknanya? Di video sebelumnya sudah pernah saya bagikan bahwa di dalam mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ada yang perlu ditakwil, ada yang perlu takwil maknanya karena mengandung ilmu hakikat. Tetapi ada juga mimpi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu ditakwil. Artinya terjadi di dalam kehidupan nyata sesuai visual mimpi yang dialami. Nah, kalau misalkan mimpi yang tadi saya ceritakan yang saya dapatkan di saat itu tidak perlu ditakwil, sudah jelas maknanya. Maknanya adalah anjuran untuk kembali lagi mempelajari, membaca Al-Quran. Karena apa? Dulu saya khatam Al-Quran cuma 1 kali, itu pun di saat masih sekolah. Seingat saya masih SD.
Ya, setelah itu tidak pernah lagi, ya, sampai dewasa, ya. Tapi yang lebih banyak itu bersolawat. Nah, akhirnya dengan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dimampukan senantiasa bersolawat. Akhirnya Allah memberikan rahmatnya melalui mimpi. Dan dianjurkanlah saya untuk kembali lagi mempelajari Al-Quran, ya, memaknai, mentadabburi, dan mengamalkannya di dalam berkehidupan. Karena usia manusia, ya, kematangan jiwa spiritual itu dikatakan bahwa usia 40, ya, yang paling bagus keadaannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena di bawah itu, ya memang tidak semuanya tidak bisa. Ada juga yang mampu, tapi pada umumnya itu usia 40 tahun. Itu kematangan jiwa spiritualnya mulai nampak. Nah, oleh karena itu, di saat saya sudah mendekati usia 40, di saat itu saya mendapati mimpi itu di saat seingat saya usia 30-an. Tepatnya 30 berapa saya lupa, sebelum saya menikah. Nah, akhirnya itu tadi, kembali lagi mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi itu salah satu mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Karena apa? Tidak keluar dari syariat Allah, tidak keluar dari syariat Islam. Ya. Maka itu harus kita amalkan, kita praktekkan, kita lakukan. Kalau tidak, bisa merugi. Orang yang dapat anjuran seperti itu tidak mengindahkan petunjuk itu, maka kerugian bagi orang yang tidak mengamalkannya. Ya, karena apa? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, ya, bahwa ketika kita berbuat kebajikan, ya, seberat zarrah, niscaya melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya pula. Apa itu zarrah? Sebesar semut kecil. Jadi intinya, apapun yang kita berbuat, baik ataupun buruk, sekecil apapun, pasti Allah balas dengan apa yang kita perbuat. Nah, di dalam mimpi seorang mukmin, itu memiliki nilai yang lebih daripada mimpinya seorang muslim. Ya, kenapa? Karena perbedaan makom tersebut, ya, terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, mimpi seorang mukmin, ya, yang soleh itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Nah, ini disabdakan beliau di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi kalau misalkan kita termasuk golongan mukmin, levelnya sudah di atas muslim, yang mana muslim itu biasanya sering kacau balau keadaannya karena duniawi, menangis karena harta, karena pacar, ya, pokoknya semua tentang perihal dunia itu mengacaukan hati seorang muslimin, muslimat. Berbeda dengan mukmin. Karena apa? Terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang yang hanya terdapat pada seorang mukmin. Apa? Ketika diberi kebaikan bersyukur, ketika diberi musibah keburukan dimampukan bersabar oleh Allah. Nah, berbeda dengan muslim. Nah, oleh karena itu mimpi yang dialami seorang mukmin itu, mukmin yang soleh, yang jujur terpercaya, itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi jangan meremehkan, ya, mimpi yang ketika kita mengalami hal itu harus menyampaikannya kepada orang yang mengetahui takwil mimpi. Nabi bersabda untuk tidak menceritakan kepada orang yang awam. Karena apa? Takwil mimpi itu, ya, tidak sembarangan orang yang bisa memahaminya. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah di dalam menceritakan mimpi, ya, dan bersyukurlah kalau kita mendapatkan mimpi yang baik, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW untuk memuji Allah. Assalamualaikum.